anggaplah oligarki atau korporasi, ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin, ini Indonesia nih anggaplah. Ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang. Karena mereka rakus. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan. Lah ya bayangin nggak? Ada orang punya tambak nggak mau dijual. Bagaimana cara membelinya? Ya diuruk dulu sungainya biar nggak ada sirkulasi air. Dengan tidak adanya sirkulasi air, otomatis kan salinitas airnya tinggi. Akhirnya ikan kan nggak kuat dengan salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Begitu juga sawah nggak mau dijual, irigasinya ditutup lagi biar nggak keairan. Otomatis kan yang namanya padi kan butuh air, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya dijual. Jadi dipaksa untuk menjual. Dipaksa untuk menjual, caranya ya harus dibunuh aksesnya. Ya. Itu kan dolim namanya. Bedanya kan nggak pakai pistol doang, ya mau jual apa enggak. Bedanya nggak begitu doang, tapi kan cara sumber-sumber aksesnya ini supaya mati gimana gitu. Makanya kan itu udah saya jelaskan, jika negara tidak berani ya serahkan deh ke rakyat gitu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail, bukan kemudian setelah selesai di Kohon selesai. Ya. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk gitu. Membongkar semua mafia ini. Praktik yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya tolak ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten, banyak. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah, mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Sudah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.